Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax teman-temannya dengan Danu di sini. Nah, di video kali ini teman-teman aku ada sesi baru teman-temannya, yaitu namanya hashtag belajar gudam. Nah, jadi hashtag belajar gudam itu apa teman-teman? Nah, ini ya hashtag belajar gudam itu ya video tentang ya ini ya teman-teman, kita belajar bareng tentang pergundam-gundaman teman-teman ya, mulai dari model, sistemnya, terus gunplanya, HG-nya, MG dan lain-lainnya. Pokoknya sesi ini ya hashtag belajar gudam ini nanti akan seputar tentang gudam teman-teman. Oke. Nah, untuk belajar gudam kali ini teman-teman aku mau bahas ini teman-teman ya. Exam system. エグザムシステムスタンバイ。殲滅する。 Apa itu exam system teman-teman dan apa sih bahayanya ya sistem ini tuh pada mobil Zod. Oke, mari kita belajar. Oke teman-teman, apa itu exam system ya? Terus apa sih bahayanya itu teman-teman ya? Mari kita belajar. Exam system adalah sebuah sistem support pada mobil Zod teman-teman ya, yang dibuat untuk mengcounter seorang new type teman-teman. Apa itu new type teman-teman ya? Sederhananya new type itu adalah seseorang ya teman-teman yang mempunyai kemampuannya di luar orang biasa teman-teman ya, atau pilot biasa teman-teman. Ya nanti untuk video new type nanti tak bikin video terpisah ya teman-teman ya. Biar lebih jelasnya ini tas sederhanakan saja. Jadi new type itu seseorang yang punya kemampuan yang lebih daripada all type atau orang-orang biasa kayak pilot-pilot biasa gitu teman-teman. Nah, exam system itu seperti yang tak bilang tadi ya teman-teman. Exam system itu adalah sistem support ya teman-teman ya pada mobil Zod yang dibuat untuk mengcounter ability atau kekuatan dari seseorang new type. Nah, terus siapa sih mempunyai ide seperti ini teman-teman ya, yang bisa untuk apa namanya seorang all type ya teman-teman atau orang biasa bisa mengcounter seorang new type-nya teman-teman. Nah, mari kita berkenalan dengan bapak satu ini teman-teman, bernama Klus Moses teman-teman ya. Nah, Moses adalah seorang penemu teman-teman ya, atau researcher ya teman-teman ya, atau pokoknya penemu atau pengembang itu teman-teman ya di Zeon, tepatnya di Flanagan Institute teman-teman ya. Nah, kenapa sih Bapak Moses ini teman-teman bisa nyiptain exam system teman-teman ya? Nah, motifnya di Bapak Moses ini teman-teman adalah karena dia itu takut akan kemampuan new type yang gila-gilaan teman-teman. Kenapa? Karena new type itu teman-teman kemampuannya itu bisa mendeteksi musuh yang jauh teman-temannya. Jadi kayak punya insting teman-teman, punya insting kayak dukun. Nah, gambarnya tuh dukun, new type itu dukun teman-teman. Apa karena new type itu kan ability-nya kemampuannya itu kan refleksnya tinggi, bisa ngedetek musuh di mana-mana pakai kekuatan dukun ya, pokoknya itulah teman-teman ya. Ya, seperti yang bilang tadi teman-temannya Bapak Moses ini takut akan kemampuan new type yang gila-gilaan teman-teman. Jadinya beliau membuat exam system ini teman-teman. Nah, Bapak Moses ini juga teman-teman punya seorang asisten teman-temannya, atau bukan asisten sih, kayak adopsi gitu ya teman-teman. Adopsi pokoknya Bapak ini punya asisten lah teman-teman, punya asisten namanya itu Marion Wells ya teman-teman. Marion Wells ini adalah seorang new type ya teman-teman dari Zeon ya. Nah, Marion ini dijadikan subjek untuk penelitian exam ya teman-teman ya, exam system. Jadi kayak beta testernya teman-teman, kayak beta testernya teman-teman ya. Untuk oleh si Bapak Moses ini teman-teman ya, karena untuk mencari data dan teseran teman-teman ya. Tapi malahnya teman-teman ini saat teseran pertama teman-teman, jadi kayak percobaan pertama Marian itu tidak sadarkan diri dan jiwanya itu ya teman, jiwanya itu nyangkut di exam sistemnya teman-teman ya. Jadi jiwanya itu atau raganya itu nyangkut di sistemnya teman-teman. Jadi si Mariannya kan pingsan temannya, pingsan nggak sadarkan diri, gitu teman-teman ya, nggak sadarkan diri. Jiwanya itu ya teman-teman, atau kepribadian kayak kesadarannya itu teman-teman, atau kesadaran atau jiwanya itu nyangkut di exam sistemnya teman-teman. Dan ajaibnya itu sih ya teman-teman ya, ajaibnya itu exam sistemnya itu tiba-tiba bekerja teman-teman ya, bersamaan ketika Mario itu pingsan dan jiwanya itu terperangkap di exam sistem. Nah, ini suatu keajaiban teman-teman ya nih. Jadi bisa teman-teman bisa ngawal-ngawal lah. Exam sistemnya bekerja pas Mario pingsan dan jiwanya ini ya, jiwanya terperangkap. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi exam sistemnya itu kayak
sinkronisasi teman ya, sinkron sama jiwanya Marin itu yang ini ya terperangkap gitu teman-teman. Nah, setelah kejadian itu teman-teman, ESAM sistem itu pertama kali digunakan atau diinstal itu pada MS08TX ESAM Ifrit Custom teman-teman, yang dipiloti oleh Nimbus Sterzen teman-teman ya, Nimbus Sterzen. Namun masih ada beberapa kendala teman-teman di Ifrit Custom ini mengamuk karena ESAM sistemnya itu tidak stabil ya teman-teman, ketika mendeteksi beberapa new type di tempat tersebut. Jadi ESAM sistemnya tuh kayak teman-teman, kayak ngeberontak teman-teman, kayak ngamuk gitu teman, karena ESAM sistem itu kan untuk lawan new type ya teman-teman kan. Terus ini kan ngedeteksi new type di sekitar, jadi itu kayak sinkron gitu teman-teman, kayak otomatis ngamuk gitu teman-teman. Jadi Everett Custom itu kan juga untuk speknya pun juga kurang mumpuni teman-teman. Nah, kemungkinan karena mesin dan speknya itu terbatas dan belum mumpuni ya, seperti tak bilang tadi teman-teman ya. Melihat itu ya teman-teman, Bapak Moses ini ya, sang pencipta ESAM itu berpikir karena keterbatasan dari spek mobil dari Xeon teman-temannya, Bapak Moses itu pun membelot atau berkhianat teman-teman ke federasi hanya untuk mencoba mengembangkan ESAM sistem di sana teman-teman ya. Jadi si Bapak Moses ini teman-teman melihat spek-spek di ini ya mobil di Xeon kok kurang, coba membelot di ke federasi terus ini ya teman-teman, ESAM sistemnya itu diinstal ya teman-teman, setelah si Bapak Moses ini membelot atau berkhianat ke federasi teman-teman. ESAM sistem ini diinstal pertama kali itu pada GM Ground Type ya teman-teman untuk pengetesan, dan diberi nama Blue Destiny Unit 0 atau Unit 0. Dan terbukti untuk kinerja ini sudah bagus banget teman-temannya. Tapi dirasa masih kurang teman-teman ya. Terus di-upgrade lah ya teman-teman, jadi Blue Destiny Unit 1 yang base buildnya itu udah dari pakai Gundam Ground Type, tapi kepalanya itu masih kepala GM Ground Type teman-teman ya. Nah, di Blue Destiny Unit 1 ini teman-teman ini agar stabil itu ditambahlah yang namanya limiter teman-teman, biar tidak berserak atau mengamuk teman-teman. Nah, terus untuk pengembangan selanjutnya itu ada di Blue Destiny Unit 2 sama Blue Destiny Unit 3 teman-teman ya, yang sudah memakai full part dari Gundam Ground Type teman-teman, dan terbukti performanya itu jauh lebih banget maksimal teman-teman ya. Dan tidak dikasih limiter teman-teman ya, emang karena sudah stabil ketika sudah memakai semua part dari tipe Gundam teman-teman. Oke, nah dari tadi kan aku yeping terus ya teman-teman ya soal sejarah pengembangannya. Nah, terus bagaimana sih cara kerjanya dan apa sih bahayanya nih ESAM sistem ini teman-teman? Nah, seperti yang aku bilang tadi teman-temannya, sudah bilang tadi, ESAM sistem itu adalah sistem support untuk membantu all type ya atau orang biasa menghadapi new type. Jadi biar imbang lah, all type bisa ngimbangi new type teman-teman. Nah, sistem kerjanya itu adalah ESAM sistem itu membuat mesinnya ya, mesin dari sebuah mobil setnya yang dipasangi ESAM sistem itu punya refleks dan kinerja seperti seorang new type ya. Jatuhnya tuh mesinnya tuh kayak di overclock lah teman-teman, dipacu kinerjanya itu seperti seorang new type ya. Jadi bukan orangnya, tapi yang dipacu itu mobil suitnya teman-teman. Nah, karena ini ya tadi sebuah insiden juga yang aku bilang dari awal tadi teman-teman ya, seorang new type yang terperangkap di di ESAM sistemnya itu juga menyebabkan kadang itu sebuah mobil suit yang dikasih ESAM sistem tuh ngamuk ya teman-teman, mengamuk atau berserak gitu ya teman-teman, karena kan jiwanya yang Marian tadi kan masih terperangkap gitu ya teman-teman ya, kadang itu kurang stabil atau bisa ngamuk sendiri teman-teman. Nah, tidak lepas juga ya teman-teman ya dari spek mobil suit yang harus memadai juga teman-teman ya, karena ESAM sistem itu cara kerjanya overclock ya teman-teman, atau memacu mesin harus bekerja ekstra. Kalau mesinnya itu bapuk teman-teman, mesinnya bapuk atau sistem pendinginnya kurang bagus, ataupun pegasnya kurang bagus, atau struktur mobilnya pun juga kurang bagus atau partnya jelek ya, tetap akan mempengaruhi kinerja juga teman-teman ya. Bisa kadang overheat atau bisa kadang ya partnya rempal gitu teman-teman, atau ngamuk kalau tidak ada penanganan yang tepat teman-teman. Nah, terus bahayanya itu apa sih dari ESAM sistem ini teman-teman ya?
bahaya dari ESAM sistem ini adalah kalau spek mobil suit kurang bagus atau kurang memadai akan sering overheat. Terus untuk bahaya selanjutnya itu adalah mobil suit itu akan sering mengamuk kalau spek mesin atau pilotnya itu kurang bisa menangani mengatasi sistem tersebut, teman-teman. Karena apa? Karena cara kerja ESAM sistem itu akan otomatis hidup ketika sistem itu mendeteksi adanya new type di sekitarnya atau bahkan sesama mobil suit lainnya yang di sekitarnya yang terinstall ESAM juga, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. ESAM sistem itu otomatis hidup ketika sekitar itu ada new type atau sebuah mobil suit yang pakai ESAM juga. 連邦に残った最後のエグザムを持ってわざわざこんなところまで追ってきてくれるとはな。感謝の言葉もない。さあ、どちらが真にエグザムに選ばれし者か、ここで決着をつける。行こう、マリオ。君を救う最後の戦いだ。 Oke, jadi itulah teman-teman ya nih tentang ESAM system. Apakah bahaya, teman-teman? Oh, jelas. Apa bahaya kalau tidak di tangan yang tepat dan mesin yang tidak tepat karena bisa mengamuk dan beberapa malfungsi lainnya, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi, teman-teman? HD system, NTD, ALIS system. Ya, teman-teman bisa komen aja di bawah mau bahas apa lagi, misal terlepas dari support sistem ini atau teman-teman mau request pengembangan Gundam atau teman-teman bisa di komen aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa ditambahin di kolom komentar. Kalau aku ada yang salah cakap pun teman-teman bisa koreksi ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.